Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan buru-buru kalau ada orang mengatakan ini saya nggak setuju. Wah, musuhnya sunnah. Enggak kali, musuh kelompokmu, bukan musuh sunnahnya. Paham di sini, Pak? Karena itu yang terkadang kita harus paham latar belakang dulu. Loh, Imam Abu Hanifah kok nggak bisa tahu hadis? Loh, Pak, nggak tahu hadis. Namanya manusia kok. Yang maksum itu hanya Nabi. Setelah Nabi, tidak ada lagi yang maksum. Ulama pun punya lupa. Bukan hanya ulama, Pak. Umar bin Khattab aja bisa lupa kok. Umar bin Khattab itu bisa lupa terhadap satu hadis, Pak. Ya. Maka dikisahkan gitu ketika Umar bin Khattab sama Ammar dalam perjalanan, lalu mereka junub, Pak. Pagi harinya nggak ada air. Mereka bingung ini terus gimana? Mereka mengambil ijtihad, pikiran mereka sendiri-sendiri. Maka Ammar bin Yasir bergulung-gulung kayak binatang melata, kayak kucing gitu, Pak. Beliau bergulung-gulung. Kenapa? Beliau memiliki pikiran kalau tayamum dengan wajah dan telapak tangan menghilangkan hadas kecil, berarti semakin banyak tanah, semakin suci. Bergulung-gulung pasir digini-gini kan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, putra dari keluarga Yasir yang syuhada dalam Islam. Umar bin Khattab tuh ngeliatin, ayo bergulung-gulung. Enggak. Saya nunggu air. Nunggu air telat sholat subuh. Enggak apa-apa. Akhirnya apa? Ammar bin Yasir sholat subuh tepat waktu. Umar bin Khattab sholat subuh menjelang duha. Baru ketemu air, mandi. Baru akhirnya dia sholat, Pak. Lalu kedua orang ini datang kepada Nabi ketika pulang ke Madinah menceritakan. Perhatikan jawaban Nabi. Nabi itu indah. Pemegang lisensi sunnahnya indah, betul. Beliau berkata, alaika bis-sa'id fa inna laka tahurun. Kalau kamu junub, nggak dapat air, tayamum saja. Tayamum itu menghilangkan hadas kecil dan hadas besar. Cukup ya Rasulullah? Cukup. Pada saat Ammar bin Yasir dikoreksi oleh baginda Nabi, ada nggak Umar bin Khattab? Ada, Pak. Lalu waktu berlalu. Akhirnya Rasulullah meninggal dunia. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, khalifah dulu itu bukan hanya masalah administrasi, Pak. Semua urusan syariat itu terkumpul pada tanggung jawab seorang khalifah. Umar bin Khattab lagi duduk mendapatkan satu persatu orang konsultasi. Wahai Umar, saya dalam perjalanan junub, gak dapat air. Apa yang harus saya lakukan? Loh, setingkat Umar bin Khattab, Pak. Yang kalau jalan di satu gang, setan lebih memilih mundur daripada berhadapan dengan Umar. Lu Umar itu ketika ditanya tentang pertanyaan itu, Umar bin Khattab lupa. Gimana pertanyaannya? Kalau saya safar, junub, tidak dapat air, terus apa yang saya lakukan? Umar bin Khattab itu diem. Ngapain ya itu ya? Loh, di situ ada Ammar bin Yasir, Pak. Loh, Ammar bin Yasir itu sampai, ya Allah, Umar, apakah dia lupa memori kita ketika junub bersama? Ibaratnya begitu. Yang akhirnya Umar tetap diam. Akhirnya Ammar bin Yasir minta izin. Saya ke depan boleh nggak khalifah? Silakan. Lalu dia berbisik, Pak. Nggak disampaikan di umum. Kamu lupa ya. Gimana sih kamu itu? Nggak gitu. Dibisikkan. Ingat gak kita pernah junub? Lalu saya bergulung-gulung kayak binatang melata. Lalu kamu mandinya nanti setelah menjelang duha. Kita pulang, tanya sama Nabi. Nabi mengatakan, alaika bis-sa'id fa inna laka tahurun. Umar ngeliatin, emang iya? Kata. Coba, Pak. Umar bin Khattab aja tidak mengetahui, lupa terhadap satu hadis, Pak. Apakah itu aib? Enggak. Apakah itu kesalahan dalam manhaj? Ya enggak lah. Nah, kalau kita akhirnya dapat setingkat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu ternyata bisa lupa. Apalagi ustadz hari ini, apalagi ustadzmu. Mungkin hanya ustadz lokal Jakarta. Jadi tidak usah kita memaksumkan ustadz kita tuh seakan 100% semuanya tahu. Tidak gitu.
Dan jangan mengkultuskan orang yang tidak sempurna, kamu tempatkan sempurna. Karena itu bentuk dari masalah kerusakan di dalam kita mempelajari ilmu. Makanya di situ akhirnya kita mendapati derajat hadis itu kadang beda. Tapi selama seseorang dia selalu mengecokkan hadis, maka cukup itu orang yang insya Allah ilmunya bisa diambil. Selama dengan 3 syarat tadi, Pak. Paham di sini, Pak? Jadi kalau ngelihat seseorang, dia mengajarkan kepatuhan. 2, tafsirnya selalu menyebutkan tafsir-tafsir muktabar, tafsir-tafsir yang disepakati dalam sejarah. Yang ketiga, dia tidak pernah declare tentang masalah penggunaan hadis palsu. Tidak pernah nantang. Saya pokoknya pakai hadis palsu. Berarti dia berada pada koridor kebenaran. Kita enak, Pak. Dan tidak gampang nyesatin orang kalau kayak gitu. Paham ini yang pertama? Paham Bapak Ibu? Paham insya Allah. Yang kedua, ini udah 6:30 ini, Masya Allah. Ini perjalanan kita baru 25%, Pak. Tidak apa-apa. Yang kedua, saya minta waktu 5 menit. Yang kedua, Pak. Dalam proses kita mencari ilmu, pastikan jangan sampai terkena bibit-bibit khawarij di pikiran kita. Karena salah satu yang merusak kaidah kebenaran itu khawarij. Sifatnya khawarij itu apa, Ustaz? Sifatnya khawarij diterangkan oleh Syekhul Islam. Al-khawarij inda Syekhul Islam. Khawarij itu ada 4 sifatnya. 1, gampang menghakimi tanpa dia memproses dengan proses-proses yang panjang sebelum dia menjatuhkan keputusan. Jadi kalau menghakimi orang itu instan dia. Tidak bisa kayak gitu. Makanya pernah Rasulullah ketika membagi ghanimah habis perang Hunain, ada salah satu kabilah datang dari Mekah baru masuk Islam, Pak, dikasih ghanimah lebih besar. Lah ada seseorang yang bernama siapa? Idil anta ya Muhammad. Muhammad yang adil. Lu menyebut Rasulullah dengan panggilan Muhammad. Sudah begitu perintahnya apa? Berbuat adil kamu. Gara-gara Nabi membagi ghanimah, ada satu kabilah lebih besar dikasih kabilah itu. Yang mana alasan Nabi itu diterima dalam syariat karena kabilah itu baru masuk Islam. Dia mendapatkan ghanimah plus zakat. Tapi karena Dzul Khuwaisirah ini tidak mau tanya, dia langsung menghakimi. Muhammad tidak adil. Sampai pada saat itu Umar bin Khattab itu akan menghunuskan pedang, ditahan sama Nabi. Itu namanya Dzul Khuwaisirah, Pak. Dedengkotnya orang Khawarij. Jadi kalau antum melihat ada seseorang kok gampang nyesatin orang, hati-hati. Dan ketika dia menyesatkan, dia nggak pernah cross check, Pak. Dia mengatakan ini begini, ini perjuangannya nggak jelas ini, tapi dia nggak pernah ketemu meng-cross check. Hati-hati itu. Bibitnya Dzul Khuwaisirah. Ya. Yang kedua, tidak pernah menetapkan dawabit. Dawabit itu apa? Dawabit itu kaidah sebelum menetapkan hukuman. Padahal dalam Islam, kalau menetapkan sesuatu, itu prosesnya panjang, Pak. Ada dawabit, ada kaidah-kaidah sebelum menetapkan dan menjatuhkan sebuah status. Bapak dan Ibu tahu kan? Jessica Wong tahu kan? Insya Allah tahu. Jangan pura-pura nggak tahu, Ustaz. Jessica Wong itu dituduh apa? Menaburkan sianida di kopi. Ini teh. Terus dia dijatuhkan hukuman. Proses pengadilannya panjang atau cuma 1 kali? Panjang. Sampai live kok di televisi. Didatangkan ahli dari Australia, dari Singapura. Hanya untuk memastikan Jessica Wong itu menaburkan sianida atau tidak. Loh, itu Pak. Sekarang enggak, Pak. Ada anak-anak muda itu baru belajar sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Langsung posting nyesatin setiap orang. Tapi ketemu orang itu enggak pernah. Kaidah dia dalam menetapkan gak jelas sama sekali.
Makanya kadang-kadang Pak, kalau saya membaca orang lagi nyesatin gitu Pak, saya kadang-kadang berkata, udahlah saya nggak usah rendahkan diri saya untuk menghadapi orang yang mereka itu pun nggak ngerti dari apa yang dia ucapkan sebenarnya. Orang dewasa itu apa? Tahu bagaimana memperlakukan anak. Kalau anak kita Pak, lagi nangis, lagi tantrum, narik-narik kepala kita, kalau marah berarti sama-sama itu, sama anak-anaknya. Tapi kenapa kalau kita jadi orang tua tidak pernah marah, anak kita narik gitu, kita tetap tidak boleh gitu ya nak, karena kita orang dewasa Pak. Makanya butuh orang yang sudah dewasa kalau dia itu merawat anak. Makanya akhirnya di situ kita dapatin salah satu sifat Khawarij yang kedua itu apa? Kalau menetapkan kaidah itu tidak langsung, tapi ditanya dulu satu-satu. Maaf ya, wong Allah saja, Allah yang maha sempurna, ketika akan mengeluarkan iblis dari surga, ditanya nggak sama Allah? Ditanya, kenapa kamu tidak mau sujud sama Adam? Proses bertanya itu ditegakkan sama Allah. Padahal Allah tahu nggak kenapa iblis tidak mau sujud sama Adam? Tahu atau tidak? Tahu, wong Allah alimum bidatis sudur, Allah itu al-alim. Tapi kenapa Allah tanya? Dan itu dimasukkan pada surat Al-A'raf. Karena Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Apapun kalau sudah berkaitan status, semua qawaid itu, dawabit itu, semua kaidah itu harus ditegakkan dulu sebelum menjatuhkan. Makanya tidak gampang. Makanya orang Khawarij itu apa? Kayak begitu Pak. Itu yang kedua. شكرا هديت قلبي شكرا